Selanjutnya mari kita bahas sifat batin yang kelima daripada sifat Bani Adam. Bahwasanya Allah juga telah memberikan anugerah kesempurnaan sifat Bani Adam dengan sifat sami, sifat pendengaran. Sifat pendengaran ini mempunyai fungsi yang sangat berkait dengan kolbu. Sehingga ketika seseorang diberi sifat sami, ketika sifat sami ini berfungsi lalu diproses oleh akal, ketika akal itu menyetujui, pasti dia akan mendengarkan dan mentaati sami'na wa ata'na. Namun ketika sifat akal itu berkolaborasi dengan nafsu sehingga ada suatu pembantahan terhadap apa yang didengarkan, maka akan suatu ada penolakan ataupun pembantahan oleh nafsu melalui akal, sehingga orang-orang yang tidak mau mendengarkan menjadi peka telinganya, diberi nasihat tidak mau mendengarkan, tidak ada suatu kepercayaan, tidak ada suatu kepedulian. Maka dari itu ketika Allah memberikan sifat pendengaran, suatu fungsi adalah satu, untuk menjadikan manusia itu sami'na wa ata'na kepada Allah. Selanjutnya nikmat daripada Allah memberikan sifat pendengaran. Allah menjadikan nikmat alunan suara yang begitu indah. Allah bisa menjadikan komunikasi antara manusia dengan manusia yang lainnya dengan menggunakan pendengaran. Bagaimana seandainya manusia itu tidak sempurna pendengarannya? Mereka menjadi tuli dan bisu, karena mereka tidak mengerti bahasa lesan, karena telinganya tidak mampu mendengar suara-suara yang mereka dengarkan, sehingga keheningan dia alami. Lantas apa yang terjadi jika ada keheningan? Manusia tidak akan bisa merasa kenikmatan. Hidup di dalam kesendirian, hidup di dalam kesunyian, hidup di dalam kesepian, walaupun dia hidup dengan kehendak, walaupun dia hidup dengan kekuasaan, ketika tidak ada telinga, dia merasa sunyi, merasa sepi, merasa sendiri. Maka dari itu Allah jadikan telinga untuk bisa mendengar suara-suara saudara kita yang berbicara, mendengarkan suara-suara makhluk-makhluk Allah yang lain. Subhanallah. Maka dengan kita diberi telinga oleh Allah, kita menjadi hidup bersama-sama dengan makhluk Allah yang lain. Kita tidak hidup di dalam kesendirian, karena Allah ingin memberikan nikmatnya kepada manusia untuk bisa menyaksikan berapa banyak Allah telah menciptakan sesuatu yang sifatnya agung dari sifat dohirnya yang bisa disaksikan oleh telinga. Dengan sifat pendengaran kita bisa merasakan alunan lagu, alunan suara Quran, alunan gemericik air, alunan angin berhembus. Itu menunjukkan bahwasanya kita hidup tidak sendiri. Maka dari itu, betapa mulianya manusia diberi sifat pendengaran, dan bahkan sifat pendengaran sami itu adalah sifat Allah. Maka jika kita paham betapa mulianya diri manusia diberi satu sifat pendengaran oleh Allah, sungguh sifat itu wajib kita syukuri dengan tunduk kepada Allah, dengan taat kepada Allah, akhirnya menimbulkan suatu perasaan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami taati. Sehingga proses pendengaran dan taat itu adalah proses langsung antara telinga dengan kolbu. Maka ketika nasihat yang baik, terutama Al-Quran, nasihat dari Allah, harus melalui jalur yang langsung dari telinga langsung menuju kolbu.
Karena disinilah ini adalah perbedaannya kalamullah dengan kalam manusia. Kalau berhubungan dengan kalamullah wajib hukumnya langsung sami'na wa ata'na, jalur khusus antara telinga dengan kolbu. Maka ketika Quran didengarkan, diam dan kita mendengarkan dengan penuh sami'na wa ata'na. Ketika telinga kita mendengarkan Quran dengan ayat-ayat kebesaran Allah, bergetarlah hati orang beriman. Ketika orang-orang mendengarkan ayat-ayat Allah tentang kenikmatan yang berikan Allah, dijanjikan Allah kepada manusia, berbahagialah hati mereka penuh harapan dalam rojak kepada Allah, yakin akan kemurahan Allah. Ketika mereka mendengarkan ayat-ayat tentang siksa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang berbuat zalim, gemetar hati mereka, takut karena Allah. Inilah yang dinamakan tunduk dan takdim dan taat dengan jalur yang khusus antara pendengaran sami dan taat. Sehingga ketika kita membaca Quran, ketika pendengaran itu dihalang-halangi oleh sifat akal dan nafsu, yang dikhawatirkan ketika nafsu itu memberontak, maka akan mengarahkan akalnya untuk berpikir macam-macam, mencari keraguan-raguan tentang Al-Quran, sehingga tidak ada rasa ketundukan, akhirnya timbullah keraguan-raguan. Maka di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudalil mutakin." Maka huda itu diberikan kepada orang mutakin, itu adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang mau mengikuti perintah Allah tanpa ada negosiasi, tanpa ada tawar-menawar. Maka ketika tiada tawar-menawar antara Allah dengan hamba, antara hamba dengan Allah, dengan klasifikasi taat ataupun takwa, maka huda akan masuk ke kalbu manusia, yaitu berupa dzalikal kitab, inilah kitab. Maka suatu syarat rukun orang adab membaca Quran, wajib sami'na wa ata'na, kita dengarkan dan kita taati. Itu kunci untuk membenarkan perilaku pendengaran kita sami dan kolbu. Sehingga ketika kita membaca Quran, jangan sampai nafsu memberontak, apalagi menggunakan akal untuk mengolah bagaimana mencari-cari kebenaran Al-Quran. Padahal Allah menjamin kebenaran Al-Quran dengan menyampaikan firman-Nya, la raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya kitab. Maka ketika kita ragu, tiada lain timbul daripada nafsu yang dipengaruhi oleh iblis, nafsu yang dipengaruhi oleh setan, sehingga menggerakkan akal fikirnya, sehingga tidak ada pernah puasnya dengan kalamullah. Sehingga ketika orang berpikir tentang kelemahan Quran, atau bahkan ada niat ingin menjatuhkan kebenaran Al-Quran, inilah golongan orang-orang yang fasik. Dia menggunakan nafsunya dan akalnya untuk membantah kebenaran Al-Quran, karena mereka salah dalam mendengarkan Al-Quran. Mereka dengarkan lalu mereka cari kebenarannya melalui nafsu dan akal, sehingga di dalam dirinya tidak ada jalur khusus antara pendengaran dan kolbu. Bersatunya antara sifat sami dan kudrat, sifat pendengaran dan sifat kolbu, ini harus satu. Tidak ada pemisah antaranya, kolbu dan pendengaran. Karena apa? Seperti hanya tadi, ketika di antara dua sifat ini terpisah oleh nafsu dan akal, yang dikhawatirkan iblis akan menggoda nafsu manusia untuk menjadi sifat fasik. Inilah pentingnya menyatukan sifat pendengaran dan sifat kolbu. Ini sangat sulit. Bahkan ketika kita mendengar sebuah nasihat, pasti akan dihalangi oleh nafsu kita
Ada perasaan tidak cocok, ada perasaan tidak suka, ada perasaan enggan, ada perasaan malas, ada perasaan merendahkan. Itu semua karena apa? Hubungan pendek antara pendengaran dan kolbu terputus oleh nafsu dan akal. Inilah pentingnya kita memahami kaitan antara sifat sami dan sifat kodrat yang diwakilkan oleh kolbu manusia.